salah satu hal yang menunjukkan orang-orang menjauh darinya adalah perkataan Al-Akhnaf bin Qais. Beliau berkata, "Kuntu fi Masjidil Madinah." Aku berada di Masjid Nabawi. Fa aqbala rajulun la tarahu halaqatun ila farru. Tiba-tiba datang seorang laki. Ini Abu Dzar ternyata ini. Tidaklah dia masuk masjid kecuali kalau melewati suatu kelompok kabur semuanya. Takut dinasihati. Subhanallah ya. Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian dia datang ke halaqah yang lain, orang-orang lagi ngumpul pada kabur ya. Kemudian sampai dia tiba di halaqah yang aku ada di situ, semua teman-temanku kabur kecuali aku sendiri. Akhnaf bin Qais. Fabathu wa farru. Semua kabur, teman-temanku kabur, aku sendiri. Kemudian aku bertanya kepada dia, "Man anta? Siapa engkau?" Qala Abu Dzar sahibu Rasulillah. Aku Abu Dzar, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ma yunfirun nas minka? Kenapa orang kabur dari engkau? Qala inni anhahum anil kunuz. Karena aku larang mereka jangan simpan-simpan harta. Ya orang diganggu lah kalau setiap punya duit, hartamu sedekah. Lama-lama orang terganggu, ya. Terganggu. Abu Dzar niatnya baik, dia ingin agar orang-orang jangan sampai disiksa pada hari kiamat kelak, ya. Dia punya mazhab sendiri tadi saya katakan. Adapun mazhab mayoritas sahabat, kalau sudah disedekahkan, sudah ditunaikan zakatnya, sudah dikeluarkan sedekah wajib, maka tidak mengapa dia simpan hartanya. Adapun Abu Dzar tidak. Pokoknya makan, minum, primer, punya kendaraan sudah cukup, sudah punya rumah, sisanya sedekah. Jangan simpan-simpan. Simpan-simpan jadi setrika pada hari kiamat. Ini keyakinannya Abu Dzar. Makanya karena dia sayang kepada masyarakat, dia tegur. Setiap hari kerja ke Masjid Nabawi tegur, hati-hati, 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 orang kabur semua. Ini yang buat orang-orang pada kabur darinya. Dia mengatakan, "Inni anhahum anil kunuz." Aku melarang mereka untuk menyimpan-nyimpan harta. Inilah dampak yang terjadi pada Abu Dzar, ya. Sehingga orang-orang tidak suka dengan beliau karena Abu Dzar mengharamkan menimbun harta secara mutlak, ya. Sampai akhirnya ketika Abu Dzar juga mulai terganggu, ya. Akhirnya dia pindah ke Rabazah yang sudah kita sebutkan kira-kira 200 km sebelah timur kota Madinah, jauh, ya. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Zaid bin Wahab, dia berkata, jadi ini saya sampaikan ini supaya kita tahu bahwasanya tidak ada yang termakan isunya orang Syiah yang mengatakan Abu Dzar mengkafirkan Utsman karena Utsman zalim, Utsman kayak nepotisme atau korupsi dan yang lainnya. Ini adalah tuduhan tidak benar. Abu Dzar pergi karena dia sendiri memang bermasalah dengan masyarakat yang di mana dia selalu menasihati masyarakat menjauh darinya. Abu Dzar berkata, atau Zaid bin Wahab berkata, "Marartu bi Rabadzah." Ya, aku melewati Rabadzah. Fa idza ana bi Abi Dzar, tiba-tiba aku bertemu dengan Abu Dzar. Faqultu ma anzalaka manzilaka hadha? Apa yang buat kau tinggal di sini wahai Abu Dzar? Qala kuntu bisyam, fakhtalaftu ana Muawiyah. Aku di negeri Syam, tadinya aku di negeri Syam, terus aku berselisih dengan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu tentang firman Allah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Tentang surat At-Taubah ayat 34, di mana Allah berfirman dan orang-orang yang menimbun harta mereka emas dan perak, ya, wala yunfiquna fi sabilillah, dan tidak menginfakkan di jalan Allah, maka ya berilah, silahkan mendapatkan adab yang pedih pada hari kiamat. Qala Muawiyah berkata kepadaku, dia menghikayahkan, dia cerita, saya ada khilaf dengan Muawiyah, ya. Sampai tadi kita sebutkan Muawiyah kirim surat kepada Utsman agar memanggil kembali Abu Dzar ke Madinah. Kata Muawiyah, nazalat fi ahlil kitab. Ayat ini kata Muawiyah turun tentang ahlul kitab, yaitu para pendeta-pendeta, rahib-rahib yang mengumpulkan uang dari jamaahnya kemudian tidak diinfakkan, disimpan untuk diri mereka sendiri. Sebagaimana jelas ayat ini berkaitan dengan mereka. Maka aku mengatakan, faqultu nazalat fina wa fihim. Ini ayat benar turun untuk orang-orang ahlul kitab, tapi ini ayat turun juga untuk kita, ya. Fakana baini wa bainahu fi dzak. Maka ada urusanku, masalah ilmiah antara aku dengan Muawiyah. Wa kataba ila Utsman yashkuni. Akhirnya Muawiyah tulis surat kepada Utsman mengeluhkan tentang kondisiku, karena seandainya Abu Dzar hanya diam saja mungkin enggak ada masalah, Muawiyah mungkin biarkan, tapi Abu Dzar ngomong sana sini, ya, membuat orang-orang gelisah, ya. Makanya dia Utsman tulis Muawiyah, ya Utsman, bahwasanya Amirul Mukminin, bahwasanya Abu Dzar telah membuat gelisah orang-orang, ya. Akhirnya fakataba ilayya Utsmanu an aqdim al-Madinah. Maka Utsman menulis surat kepadaku, datanglah ke kota Madinah. Faqadimtuha, maka aku datang ke kota Madinah. Fakathura alayya an-nasu hatta ka'annahum la yarawni qabla dhalik. Orang-orang bikin masalah denganku, ya. Sampai seakan-akan mereka tidak pernah aku sebelumnya. Ya, mereka ada yang kabur, ada yang mungkin berdebat. Ya, artinya Abu Dzar sendiri terganggu dengan dia menasihati tapi mereka bersikap yang buruk kepadanya.
Fadzakartu dzalika li Utsman, maka aku sampaikan apa yang aku hadapi dengan penduduk Madinah kepada Utsman. Faqala, maka Utsman menawarkan, ingat, perhatikan sini. Utsman tidak mengusir Abu Dzar sama sekali. Ini yang cerita Abu Dzar sendiri. Ini dalam Sahih Bukhari. Kita tidak ragukan tentang sanadnya. Maka kata Abu Dzar, fadzakartu dzalika li Utsman, aku pun menceritakan kisah ini kepada Utsman, apa yang aku hadapi, kegelisahanku di kota Madinah. Faqala li, maka Utsman berkata, in syi'ta tanahaita fakunta qariban. Kalau kau mau, ya Abu Dzar, kau agak menjauh sedikit ya dari kota Madinah, artinya yang di kota Madinah, dan kau tetap dekat dengan kita ya. Utsman tidak mengusir sama sekali. Utsman hanya kasih, kalau kau pun harus keluar dari kota Madinah karena kau terganggu, keluarlah jangan jauh-jauh. Ya, tanahaita fakunta qariban. Perhatikan, kau mojok sedikitlah dari kota Madinah dan kau dekat. Kata Abu Dzar, fadzaka alladzi anzalani hadzal manzil. Itulah yang buat aku akhirnya pergi ke sini ke Rabadah. Walau ammaru alayya 'abdan habasyian la sami'tu ata'tu. Perhatikan kata Abu Dzar untuk menegaskan bahwasanya dia taat kepada Utsman. Dia berkata, walau ammaru alayya, seandainya mereka para penguasa Utsman bin Affan memerintahkan ada seorang hamba sahaya dari Habasyah berkulit hitam untuk memerintahkan aku, la sami'tu wa ata'tu. Aku akan dengar, aku taat. Aku dengar dan aku akan taat ya. Ini dalil bahwasanya tidak seperti dikatakan dalam sebagian buku ditulis oleh sebagian bahwasanya Abu Dzar awwalu sa'irin. Ada buku judulnya demikian. Abu Dzar adalah pemberontak yang pertama ya, oposisi yang pertama. Bahasanya kita kira-kira demikian. Abu Dzar adalah oposisi yang pertama ya. Dan ini tidak benar karena Abu Dzar tidak beroposisi sama sekali, dan Abu Dzar yang mengeluh kepada Utsman, dan Utsman orang cerdas, dia tahu apa yang bisa diberikan kepada Abu Dzar. Dia seorang ahli dalam mengatur negara. Dilihat yang cocok Abu Dzar ya, Abu Dzar mungkin agak menjauh sedikit tetapi tetap dekat ya. Ibn Taimiyah rahimahullah ketika mengomentari kisah ini ya, beliau bercerita bagaimana sebab Abu Dzar pindah ke Rabadah ya, tadi karena Abdurrahman bin Auf ketika meninggal dunia, kemudian tadi mau dibagi warisannya, Abu Dzar bilang ini celaka, bahaya ini karena harta ini akan repot bagi pemiliknya ya, sementara Utsman membela Abdurrahman. Abdurrahman bin Auf sudah bayar zakat, sudah bersedekah, selesai, harta yang dia simpan enggak ada masalah bagi dia, sehingga kemudian Abu Dzar marah memukul Ka'ab, kemudian Utsman menegurnya ya. Intinya Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya kata beliau waqad wafaqa Abu Dzar ala hadza ta'ifatun minan nussak. Yang berpendapat seperti Abu Dzar cuma sebagian dari ahli ibadah. Ya, sekelompok ahli ibadah berpendapat seperti Abu Dzar. Punya harta lebih sedekah, enggak ada simpan-simpan. Makan, minum, punya tunggangan sedekah. Ya, tidak ada simpan-simpan harta. Boro-boro mau beli ini, beli anu, bilang enggak ada, beli sedikit sedekah, masyaallah. Wa amal khulafa'ur rasyidun wa jami'us sahabah wa tabi'in fa ala khilafi hadzal qaul. Adapun kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, adapun para khulafa'ur rasyidun, khilafah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan demikian juga jumhur sahabat dan jumhur tabi'in menyelisih pendapat Abu Dzar. Menurut mereka, menurut jumhur sahabat dan tabi'in, bahwasanya al-kanzu huwal mal ladzi lam tu'adda huququhu. Yang dilarang adalah harta yang tidak ditunaikan haknya. Dan Abu Dzar ingin menyuruh manusia, orang-orang untuk melakukan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah kepada mereka. Bahkan Abu Dzar mencela mereka, kenapa kalian menyimpan harta? Ini yang menjadikan orang-orang terganggu. Namun kata Ibnu Taimiyah, ma'annahu mujtahidun fi dzalik, musabun ala ta'atihi, kasairil mujtahidin min amsalih. Namun dia mujtahid dan dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala meskipun dia tidak tepat dalam hal ini. Sebagaimana orang-orang berisihat lainnya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkata, wa kana Umar bin Khattab yuqawwimu ra'iyya taqwiman taman fala ya'tadi lal aghniya wal fuqara falamma kana fi khilafati Utsman tawassa' al aghniya. Adalah Umar di zaman Umar benar-benar mengatur harta masyarakat dengan ketat ya. Berbeda ketika di zaman Utsman, orang-orang kaya, semakin banyak harta, maka ini yang menjadikan Abu Dzar semakin mengingkari sehingga masyarakat merasa terganggu ya. Jadi intinya Abu Dzar pergi ke Rabadah yang agak jauh dari kota Madinah bukan karena diusir oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, tetapi karena pilihan beliau sendiri ya.